Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Anggita Putri Caini dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi. Di pertumbuhan ekonomi ini membahas tentang yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya atau suatu kondisi, di mana terjadi peningkatan produk domestika bruto suatu negara atau daerah. Kemudian, pengertian pertumbuhan ekonomi terdiri dari 3 komponen pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang A yaitu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kemudian yang B adalah teknologi maju adalah faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Kemudian yang C yaitu penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya suatu penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan ilmu pengetahuan umat manusia bisa dimanfaatkan secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada 7, yaitu yang pertama adalah barang modal. Barang modal adalah berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output atau barang dan jasa, misalnya mesin-mesin pabrik, pertanian, pertukangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada teknologi. Selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara didukung oleh kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada tenaga kerja. Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian, akan berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Sumber daya alam akan bisa mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Yang kelima itu ada manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Secara pengelolaan limbah inilah yang dinamakan dengan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah, serta jumlah penduduk yang besar. Jika potensi akan dikelola dengan baik, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keenam yaitu ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seorang yang dapat dan berani untuk mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha guna mendapatkan keuntungan. Peranan wirausaha dalam memajukan perekonomian ini sudah terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Kemudian yang terakhir yaitu ada informasi. Salah satu syarat supaya pasar berfungsi sebagai alat lokasi sumber daya ekonomi yang efisien yaitu adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu antara lain yang pertama yaitu Brenner's List yang mengungkapkan teori berupa masa berburu dan mengembara, masa bertani dan berternak, masa kerajinan industri dan perdagangan internasional. Kemudian ada Karl Busser
yaitu mengungkapkan teori masa rumah tangga tertutup, masa rumah tangga kota, masa rumah tangga bangsa, dan masa rumah tangga dunia. Kemudian ada Werner Sombart, mengungkapkan teori berupa zaman prakapitalitas, zaman kapitalis madya, dan zaman kapitalis raya, dan zaman kapitalis akhir. Kemudian ada W.W. Rostow, mengungkapkan teori berupa masa tradisional, masa prasarat lepas landas, masa lepas landas, masa perekonomian matang, dan masa ekonomi tinggi. Kemudian ada Bruno Hildebrand, mengungkapkan teori berupa masa barter, masa pertukaran uang, masa pertukaran kredit. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Di sini pembangunan ekonomi yaitu membahas yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua perbedaan dan persamaan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga perencanaan pembangunan ekonomi, yang keempat keberhasilan pembangunan ekonomi, yang kelima masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang, kemudian yang keenam yaitu dampak pembangunan ekonomi. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang, yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu kita membahas tentang perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang perbedaannya. Di pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas hasil produksi, sedangkan di pertumbuhan ekonomi yaitu membahas tentang kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan jumlah GNP presentasinya lebih besar daripada jumlah penduduknya. Kemudian di pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah kenaikannya jumlahnya lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai dengan perubahan struktur ekonomi dari tradisional menjadi modern serta ditandai dengan perkembangan iptek. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Kemudian yang keempat yaitu kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan. Selanjutnya yaitu yang B yaitu persamaannya. Persamaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama yaitu keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga yaitu keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Kemudian yang keempat yaitu keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Pengertian dari perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap negara memiliki perencanaan pembangunan ekonominya sendiri. Di Indonesia, perencanaan pembangunan ekonomi termasuk ke dalam perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Masuk ke subbab pembahasan tentang keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari yang A yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai dan diperlukan ukuran atau indikator. Indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan ekonomi mungkin masih sekitar kebutuhan dasar, seperti listrik, masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang masih rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Lembaga-lembaga internasional menggunakan indikator ekonomi antara lain pendapatan per kapita, GNP dan PDB, struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan.
Kemudian kita akan yang B, yaitu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dan pembangunan negaranya. Kemudian yang ketiga yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemudian yang keempat yaitu ada budaya. Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sumber daya modal. Sumber daya modal contohnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi. Sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang A yaitu masalah-masalah pembangunan di negara berkembang. Permasalahan ekonomi yang sering dialami negara-negara berkembang antara lain standar hidup yang rendah, pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, tingkat produksi yang rendah, ekonomi yang sangat bergantung pada ekonomi eksternal, serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang B itu ada kebijakan dan strategi pembangunan. Yang pertama yaitu ada RPJM 2005 dan 2009, yaitu melakukan penataan ulang terhadap sistem perekonomian di wilayah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua yaitu ada RPJM 2 dari 2010 sampai 2014. Memantapkan proses penataan ulang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu ada RPJM 3 dari 2015 sampai 2019. Melakukan penyempurnaan terhadap penataan ulang dan memfokuskan penggunaan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan pembangunan iptek dan meningkatkan daya saingan perekonomian negara. Kemudian yang keempat yaitu ada RPJM 4 yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan mencapai tingkat tinggi dari daya saing kompetitif perekonomian yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Dan yang keenam yaitu dampak pembangunan ekonomi. Dampak dari pembangunan ekonomi ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan ekonomi ini yaitu yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu adanya pembangunan ekonomi yang dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Kemudian yang keempat yaitu melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Kemudian yang kelima yaitu ada pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kemudian yang B yaitu ada dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu ada
Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Kemudian yang ketiga itu ada tersingkirnya atau hilang habitat alam baik alam hayati maupun hewani. Kemudian yang keempat itu terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. Sekian video pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.